Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Sofian. Saya mahasiswa Magister Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau Kepulauan. Baik, malam ini saya mau menjelaskan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pengurangan pesangon bagi pekerja yang kena PHK. Seperti yang kita tahu, Undang-Undang Cipta Kerja telah mengurangi jumlah maksimal pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dari 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji. Namun, dari jumlah itu hanya sebagian yang ditanggung oleh perusahaan. Sisanya ditanggung oleh Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu perubahan yang kontroversial dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ialah pengaturan ulang terkait pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kasus pengurangan pesangon bagi pekerja yang kena PHK dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, aturan mengenai pesangon itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan jumlah maksimal pesangon ialah sebesar 32 kali upah bulanan bagi pekerja yang di PHK dengan alasan tertentu. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja merubah aturan ini menjadi: yang pertama ialah pesangon maksimal 20 kali upah bulanan. Adapun yang kedua, beban perusahaan lebih ringan karena hanya diwajibkan membayar 19 kali upah. Dan sisanya 6 kali upah itu ditanggung melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Teori singkat yang relevan dalam analisis kasus pengurangan pesangon akibat Undang-Undang Cipta Kerja ialah pertama, ada teori justice atau teori keadilan, di mana mengutamakan distribusi hak dan kewajiban yang adil. Dalam kasus ini, pekerja merasa hak mereka berkurang, sedangkan pengusaha diuntungkan dengan pengurangan beban pesangon. Adapun yang kedua ialah teori hubungan industrial, menjelaskan bagaimana hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang seharusnya saling mendukung. Pengurangan pesangon menunjukkan ketidakseimbangan yang dapat memicu konflik. Ketiga, teori efisiensi pasar, di mana mengutamakan fleksibilitas dan efisiensi untuk meningkatkan daya saing perusahaan, tetapi sering mengorbankan hak pekerja seperti pengurangan pesangon. Dan yang keempat, teori hak asasi pekerja, di mana menekankan perlindungan hak pekerja termasuk hak atas kompensasi yang layak ketika terkena PHK. Adapun data statistik dan dampak singkat dari pengurangan pesangon dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Yang pertama, statistik PHK. Lebih dari 2,8 juta pekerja terkena PHK atau dirumahkan selama pandemi. Data BPS tahun 2021. 80%
pekerja yang di PHK tidak menerima pesangon maksimal. Data KSPI tahun 2002. Dan juga pelaksana JKP. Pada tahun 2020 hanya 60.000 pekerja yang menerima manfaat JKP. Ini menunjukkan kendala akses program ini atau BPJS Ketenagakerjaan tidak maksimal. Adapun dampak utamanya, ia jelas pekerja yang kehilangan hak finansial yang signifikan dan menurunkan kesejahteraan. Di sini dapat kita lihat bahwasannya pengaruh dari pengurangan pesangon ini sangat signifikan bagi pekerja, di mana mayoritas para pekerja menggantungkan harapan dari pesangon ini ketika mereka mendapatkan PHK. Akan tetapi, pemerintah tidak memberikan kesejahteraan dengan menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ini. Dari apa yang saya sampaikan, saya harap dapat pemerintah mengkaji lagi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, mengenai pesangon, di mana ini sangat tidak memihak para pekerja dan terkesan merugikan para pekerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya harap dengan pemaparan saya malam ini dapat membantu rekan-rekan dalam mendapatkan informasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.